Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah manusia pertama yang memakai pena. Dia terkenal sebagai nabi yang sangat cerdas. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Robku, sungguh habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Robku habis ditulis. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Ayat ini menegaskan betapa luasnya ilmu Allah hingga manusia diperintahkan untuk mengambil hikmah dari setiap kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ditemukan dalam kisah para nabi dan rasul. Nabi Idris disebut 2 kali di dalam Al-Quran. Nabi Idris adalah keturunan kelima dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu Nabi Idris bin Yarid, bin Mahla'il, bin Kinan, bin Ainusi, bin Syits, bin Adam alaihi salam. Beliau lahir di masa Nabi Adam alaihi salam. Pada saat Nabi Idris dilahirkan, sisa umur Nabi Adam 308 tahun. Beliau lahir di Babylon, Irak dan menetap di Mesir. Beliau adalah orang yang jujur dan dianugerahi banyak ilmu dan kecerdasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 56. Beliau mengajak kepada kebaikan dan diikuti oleh pengikutnya sebagian. Nabi Muhammad SAW pernah melihat seorang nabi di mana pengikutnya hanya 1 orang saja. Ada juga yang masuk surga hanya sendirian. Beliau hijrah dari Irak ke Mesir dan mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris dikenal sangat peduli pembangunan sampai disebut beliau membangun 188 kota. Beliau memiliki martabat tinggi. Apa yang dimaksud bermartabat tinggi? Ada yang mengatakan diangkat ke surga. Ada yang bilang kedudukannya. Ada juga yang mengatakan beliau wafat ketika diangkat ke langit. Ada juga yang bilang beliau wafat di bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anha menafsirkan ayat tersebut bahwa Nabi Idris alaihi salam diwafatkan di langit keempat. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan pena. Beliau hidup sekitar 365 tahun. Menurut sejarawan Muslim Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju dan memakainya, dan manusia yang mengerti masalah medis. Nabi Idris juga dianugerahi kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Selain menggunakan pena untuk menulis, beberapa kisah disebutkan bahwa Nabi Idris menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan sebagainya. 3 pelajaran dari kisah Nabi Idris alaihi salam. Pertama, kisahnya mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan. Kedua, mendapatkan hasil upah dari tangannya sendiri. Ketiga, beliau berpindah-pindah demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beliau berwasiat kepada anak-anaknya agar senantiasa beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang tafsir mimpi, siapa yang melihat Nabi Idris alaihi salam dalam mimpi, maka akan menjadi orang yang berhati-hati dalam mengambil sikap. Wallahu a'lam. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali mengerti ilmu nujum. Para malaikat suka datang untuk musafahah atau bersalaman dengan Nabi Idris. Kisah Nabi Idris alaihi salam ini dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas 1448 sampai 1522. Beliau adalah salah satu sejarawan Mesir yang paling penting. Kisah ini diterjemahkan oleh Abdul Halim dengan judul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Nabi Idris alaihi salam patut berjuluk sang pelopor. Bagaimana tidak, beliau adalah orang yang pertama kali menulis dengan kalam atau pena. Beliau juga orang yang pertama kali menulis suhuf atau wahyu.
Bukan hanya itu, Nabi Idris adalah orang pertama yang mengerti ilmu nujum dan ilmu perhitungan. Bahkan tak berhenti di situ, beliau juga orang pertama yang menjahit pakaian dan memakai jarum. Lebih jauh lagi, beliau adalah orang yang pertama kali membuat takaran. Wahab bin Munabbih mengatakan semata-mata dia diberi nama Idris karena dia banyak membaca suhuf. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Idris alaihi salam kepada keturunan Kabil yang menyembah berhala dan menyimpang dari mentauhidkan Allah. Keturunan Kabil bin Adam ini memiliki 5 berhala yang mereka sembah selain Allah, yaitu Wud, Siwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran yang agung. Ketika kebobrokan mereka kian bertambah, Allah mengutus Nabi Idris alaihi salam kepada mereka. Dia mendakwahi mereka dalam jamaah selama 3 hari. Nabi Idris amat keras dalam berdakwah. Ia juga sangat konsisten dan khusyuk dalam beribadah. Apabila menjahit, dalam setiap tusukan jarum dia bertasbih kepada Allah. Apabila lupa jahitannya yang tidak disertai dengan tasbih kepada Allah, dia buka kembali. Beliau adalah orang yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya. Beliau suka menjahit pakaian milik orang lain sehingga mendapatkan upah. Sebelum zaman Nabi Idris, manusia memakai kain tanpa dijahit. Setelah Nabi Idris menciptakan jahitan dan menjahitnya, orang-orang menganggapnya bagus dan mereka pun ikut menggunakan bahan pakaian yang dijahit. Selanjutnya, Nabi Idris diberi 30 suhuf atau wahyu oleh Allah. Dia tidak pernah lesu membacanya siang dan malam. Para malaikat suka datang untuk musafahah atau bersalaman dengan Nabi Idris. Setiap hari, ibadah Nabi Idris dilaporkan seukuran ibadah seluruh manusia. Karena saking banyaknya ibadah Nabi Idris, sampai-sampai malaikat merasa takjub kepadanya dan karenanya dia didengki oleh iblis terlaknat. Akan tetapi, iblis tidak menemukan cara untuk memperdayainya. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.